Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Suara Spensa. Perkenalkan, nama saya Yuki. Saya siswa kelas 7 dan bersekolah di SMP Negeri 1 Borong. Kali ini, saya selaku host akan mewawancarai narasumber kita terkece, terhot, dan terbadai, yaitu Kanaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anaya. Saya adalah founder dari Rumah Erika. Nah, Kanaya, kali ini kita akan bahas tentang generasi milenial melek teknologi. Nah, kalau menurut Kanaya sendiri, apa sih itu teknologi? Jadi teknologi merupakan alat atau mesin yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas manusia. Mantap. Kalau manfaat teknologi itu apa-apa aja? Oke, manfaat teknologi yang pertama adalah sebagai sistem pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Yang kedua, sebagai media yang mampu memaparkan hal-hal yang abstrak. Dan yang ketiga, teknologi merupakan media yang mampu menampilkan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, Kanaya, kalau dampak dari negatif dan positifnya teknologi itu apa-apa aja sih? Kita bahas satu-satu ya Yuki. Oke. Yang pertama, dampak positif dari teknologi. Jadi dampak positif ini lebih berkaitan dengan manfaat dari teknologi. Tetapi di sini saya akan menjelaskannya secara lebih detail. Yang pertama, teknologi itu sebagai media yang mampu memberikan pemahaman terkait materi-materi pembelajaran. Jadi begini Yuki, akses internet ini dapat mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari materi-materi atau pembelajaran yang tidak dipaham. Yang mana ketika kita mencarinya akan langsung muncul, sehingga hal ini lebih efisien dan lebih menghemat waktu, serta siswa-siswi dan saya sendiri bisa mengerti hal-hal atau pembelajaran yang kurang dimengerti. Yang mana walaupun saat ini di sekolah kita sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti buku-buku yang ada di perpustakaan. Namun karena kebiasaan siswa pada zaman sekarang yang malas untuk membuka buku, jadinya akses internet menjadi pilihan yang begitu tepat. Terus yang kedua, teknologi itu mampu memaparkan hal-hal yang abstrak. Jadi media atau buku yang kita gunakan pada saat pembelajaran itu tidak selamanya lengkap. Jadi ada beberapa yang kurang lengkap. Misalnya saat pelajaran IPS, kita mempelajari tentang utusan-utusan negara ASEAN. Di situ tidak menjelaskan bagaimana biodata dari utusan-utusan negara ASEAN. Tidak dijelaskan apakah statusnya sudah menikah dan sebagainya. Melainkan di situ hanya memperkenalkan dan memaparkan nama-namanya saja. Terus yang ketiga, mampu menampilkan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung. Misalnya bunga rafflesia. Tidak mungkin kan di Manggarai ada bunga rafflesia. Setidaknya dengan teknologi dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana tampilan dari bunga rafflesia. Nah, berarti kalau dalam bidang teknologi, maksudnya dalam bidang teknologi dalam bidang pendidikan sangat membantu sekali ya. Oke, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teknologi ini dapat menunjang prestasi siswa-siswi, dapat membantu siswa untuk berpikir kritis juga. Terus yang kedua kita akan membahas tentang dampak negatif dari teknologi. Jadi dampak negatif dari teknologi yang pertama adalah siswa menjadi malas. Jadi apa-apa serba teknologi, apa-apa Google dan sebagainya. Jadinya siswa itu tidak mandiri sama sekali. Terus yang kedua, teknologi juga dapat menyebabkan prestasi menurun. Yang ketiga, teknologi itu dapat membuat anak-anak malas. Itu saja. Mantap. Nah, kan di awal pas Kanaya perkenalan tadi, Kanaya sempat bilang founder dari Rumah Eureka. Kalau menurut saya, apa sih itu Rumah Eureka? Maksudnya bertanya ke Kanaya apa itu Rumah Eureka? Oke, jadi Rumah Eureka merupakan platform pelajar untuk siswa-siswi yang ada di Indonesia. Jadi di dalam Rumah Eureka ini tidak ada guru, melainkan hanya siswa-siswi. Jadi kalau misalnya Yuki punya keahlian dalam bidang matematika, Yuki juga dapat membantu teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau misalnya ada teman-teman yang kesusahan atau kewalahan. Terus Rumah Eureka sendiri juga menyediakan misalnya public speaking dan juga materi-materi pembelajaran lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, Kanaya ini kan berprestasi gitu dalam bidang pendidikan. Coba ceritain dong prestasi Kanaya yang sampai dibanggakan oleh kita semua. Jadi gini Yuki, ada sebuah filosofi yang mengatakan untuk apa kita belajar sesuatu kalau misalnya kulkas sudah ada. Untuk apa kita berjalan kaki kalau misalnya alat transportasi juga sudah ada. Untuk apa kita mengirim surat kalau misalnya ada handphone untuk mengirim pesan. Jadi kesimpulannya ikuti perkembangan zaman gitu. Jadi awal mula
perjalanan prestasi saya itu menggunakan buku sebagai media pembelajaran. Namun karena adanya teknologi, saya memilih untuk menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Karena dengan teknologi dapat mempermudah segala aktivitas yang saya lakukan, misalnya sini bertanya. Jadi jawabannya bisa langsung muncul. Itu. Terus ada berbagai event yang saya ikuti seperti CCF, PSN dan sebagainya. Itu dasarnya teknologi. Kenapa saya bilang dasarnya teknologi? Karena untuk mencari materi-materi pembelajaran saya menggunakan teknologi. Karena waktu untuk belajar di sekolah sangat sedikit ketimbang waktu di rumah. Jadi teknologi menjadi salah satu pilihan untuk bisa memahami materi-materi pembelajaran. Mantap. Nah, karena yang ngomong-ngomong, sebelum kita akhirin podcast hari ini, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Ngudi Waluyo yang ke-29. Semoga Universitas Ngudi Waluyo semakin jaya, banyak diminati oleh calon mahasiswa di Indonesia yang pastinya harus berprestasi. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk daftar di Universitas Ngudi Waluyo.